wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast saya kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitasnya hari ini. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang akan kita bahas hari ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Friska Putri Hulu, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Pada podcast kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang berkaitan dengan ketenaga listrikan, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel atau biasa didengar yang disebut dengan PLTD. Nah, saya memilih topik ini karena menurut saya PLTD ini merupakan salah satu pembangkit listrik yang memiliki peran penting dalam menyediakan energi listrik, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh pembangkit listrik yang skalanya besar. Mungkin selama ini kita sering menikmati listrik untuk menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, menggunakan komputer, ataupun menonton televisi. Namun, pernahkah kita berpikir dari mana sih listrik itu sebenarnya dihasilkan? Nah, melalui podcast ini, saya ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dekat bagaimana sebuah PLTD ini bekerja. Apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan apa kelebihan dan kekurangan PLTD tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada pembahasan intinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pembahasan intinya. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah dari PLTD tersebut. Namun kalau ditanya, apa sih sebenarnya PLTD ini? Mungkin banyak yang belum bisa menjelaskannya lagi. Sederhananya, PLTD ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama untuk menghasilkan energi listrik. Energi diesel tersebut akan memutar generator, kemudian generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang akan nantinya dapat digunakan oleh masyarakat. Kalau mendengar penjelasannya tadi mungkin terdengar cukup rumit, tapi sebenarnya prinsip kerjanya ini tidak sesulit yang akan kita bayangkan. Coba kita ambil salah satu contoh yang sangat sederhana. Teman-teman pasti pernah melihat ataupun bahkan mengendarai mobil atau truk bermesin diesel. Ketika mesin dinyalakan, bahan bakar yang akan dibakar dalam mesin tersebut menghasilkan tenaga untuk memutar roda kendaraan. Nah, konsep yang digunakan pada PLTD juga hampir sama. Bedanya, tenaga yang dihasilkan mesin diesel ini bukan digunakan untuk menggerakkan roda, melainkan digunakan untuk memutar sebuah generator, dan dari putaran generator itulah listrik mulai dihasilkan. Lalu, bagaimana sih sebenarnya proses tersebut bisa terjadi? Nah, prosesnya dimulai dari bahan bakar atau solar yang disimpan dalam tangki. Selanjutnya, bahan bakar ini dialirin melalui mesin diesel sebagai sistem bahan bakar. Di dalam mesin diesel ini terdapat ruang bakar yang menjadi tempat terjadinya proses pembakaran. Berbeda dengan bensin yang menggunakan busi. Mesin diesel tidak memerlukan busi untuk menyalakan bahan bakarnya. Mesin diesel bekerja dengan cara menempatkan udara sebagai tekanan yang sangat tinggi. Akibat tekanan tersebut, suhu udara di dalam silinder meningkat sangat drastis. Dan ketika bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam ruang bakar, bahan bakar akan langsung terbakar karena suhu yang sangat tinggi tadi. Dari proses pembakaran itu dihasilkanlah energi yang sangat besar. Energi tersebutlah yang mendorong piston bergerak naik turun. Gerakan piston ini kemudian diteruskan ke poros engkol sehingga berubah menjadi gerakan putaran. Nah, putaran inilah yang menjadi kunci utama dalam proses pembangkit listrik. Poros engkol yang akan berputar akan menggerakkan generator. Dan di dalam generator ini
terdapat rotor ataupun stator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, ketika rotor diputar, akan terbentuk arus listrik pada kumparan stator, sehingga energi mekanik menjadi energi listrik. Disinilah listrik berhasil dihasilkan. Prosesnya belum berhenti sampai di situ ya. Listrik tersebut akan dialirkan menuju transformator ataupun trafo untuk menyesuaikan besar tegangannya. Setelah itu, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi ataupun distribusi sehingga akhirnya sampai ke rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, perkantoran, ataupun berbagai fasilitas umum lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata perjalanan cukup panjang ya. Nah, dari bahan solar, kemudian masuk ke mesin diesel, kemudian menghasilkan tegangan, memutari generator, melewati transformator, hingga akhirnya listrik kita bisa menikmati setiap hari. Mungkin selama ini kita hanya tinggal menekan sklar, lalu lampu langsung menyala. Padahal di balik lampu yang menyala itu ada proses yang cukup panjang dan melibatkan teknologi yang luar biasa. Nah, setelah mengetahui cara kerja PLTD ini yang dapat menghasilkan listrik, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Sebenarnya komponen-komponen apa saja sih yang terdapat dalam sebuah pembangkit listrik tenaga diesel ini? Apakah hanya mesin diesel dan generator saja atau masih ada komponen lainnya yang memiliki peran penting? Yuk kita bahas pada pembahasan berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kan kita masuk pada pembahasan tentang komponen-komponen utama yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga diesel ini. Nah, kalau saya boleh mengibaratkan sebuah PLTD ini seperti tubuh manusia. Setiap bagiannya memiliki tugasnya masing-masing. Semua komponen harus bekerja sama agar listrik dapat dihasilkan dengan baik. Kalau ada satu saja yang mengalami gangguan, maka proses pembangkit listrik ini juga bisa ikut terganggu. Komponen pertama tentu saja adalah mesin diesel. Mesin diesel ini merupakan sumber tenaga utama pada PLTD. Di dalam mesin ini terjadilah proses pembakaran bahan bakar yang menghasilkan energi mekanik ataupun energi gerak. Nah, energi inilah yang nantinya digunakan untuk memutari generator. Selanjutnya ada generator. Nah, generator ini adalah komponen yang sangat berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi, ketika mesin diesel diputar, generator akan ikut berputar dan menghasilkan arus listrik melalui poros induksi elektromagnetik. Bisa dibilang tanpa generator, tenaga yang akan menghasilkan mesin diesel ini tidak akan bisa dimanfaatkan menjadi listrik lagi. Komponen berikutnya ada tangki bahan bakar. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan solar yang menjadi sumber energi utama bagi mesin diesel. Dalam tangki inilah bahan bakar dialirin menuju mesin melalui sistem bahan bakar. Selain itu, PLTD juga memiliki sistem pendingin. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih mesin diesel ini perlu didinginkan juga? Nah, jawabannya selama proses pembakaran berlangsung, suhu mesin bisa menjadi sangat tinggi. Jika tidak didinginkan, mesin bisa mengalami overheat ataupun dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, sistem pendingin memiliki peran yang sangat penting agar mesin tetap bekerja dengan aman dan stabil. Tidak hanya itu, ada juga sistem pelumasan. Nah, sistem ini menggunakan oli untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin. Dengan adanya pelumasan ini, mesin dapat bekerja lebih halus, mengurangi kehausan, ataupun memperpanjang umur mesin. Kemudian ada panel kontrol. Nah, panel kontrol ini bisa kita sebut sebagai pusat pengendalian dari seluruh sistem PLTD ini. Dari sinilah operator memantau kondisi pembangkit seperti tegangan listrik,
frekuensi, tekanan oli, suhu mesin sehingga kondisi kerja generator. Nah, apabila terjadi gangguan, operator dapat segera mengetahuinya sebelum panel kontrol melakukan penanganan sebelum kerusakan menjadi lebih besar lagi. Nah, sebelum mengenal komponen-komponen PLTD ini, sekarang muncul pertanyaan yang cukup menarik. Kalau sekarang banyak pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari, air, angin, bahkan panas bumi, mengapa sih PLTD ini masih tetap digunakan? Nah, jawabannya adalah karena PLTD ini juga memiliki kelebihan. Nah, salah satu kelebihannya itu adalah proses pembangunan yang sangat relatif lebih cepat dibandingkan pembangkit listrik yang berskala besar. Selain itu, PLTD ini juga mampu menghasilkan listrik dalam waktu yang singkat setelah mesin dapat dioperasikan. Hal ini membuat PLTD sering dimanfaatkan sebagai pembangkit cadangan ketika terjadi gangguan pada sistem kelistrikan utama. Nah, di Indonesia sendiri, PLTD banyak digunakan di daerah-daerah terpencil ataupun kepulauan yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, keberadaan PLTD ini masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah tersebut. Namun demikian, di balik berbagai kelebihan ini, PLTD juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, salah satu kekurangan utamanya itu adalah biaya operasional yang cukup tinggi karena menggunakan bahan bakar diesel ataupun solar. Nah, semakin lama pembangkit beroperasi, maka semakin banyak pula bahan bakar yang akan kita butuhkan. Nah, selain itu, proses pembakaran solar dapat menghasilkan emisi gas buang yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Nah, inilah sebabnya mengapa saat ini banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan, serta pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, ataupun panas bumi. Meskipun begitu, bukan berarti PLTD ini sudah tidak diperlukan lagi. Hingga saat ini, PLTD masih memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik, terutama wilayah-wilayah yang belum memiliki sumber listrik alternatif. Lalu, bagaimana sih sebenarnya masa depan PLTD di Indonesia? Apakah pembangkit ini akan terus digunakan ataupun perlahan dan digantikan oleh teknologi yang lebih ramah lingkungan lagi? Nah, itu akan menjadi pembahasan terakhir kita sebelum penutupan podcast kali ini. Lalu, bagaimana sih sebenarnya masa depan PLTD di Indonesia? Apakah pembangkit ini akan terus digunakan atau perlahan akan digantikan oleh teknologi yang lebih ramah lingkungan lagi? Kalau menurut saya, jawabannya adalah keduanya. Di satu sisi, Indonesia memang sedang berupaya meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Kita mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, hingga tenaga panas bumi. Tujuannya tentu untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menciptakan sistem kelistrikan yang lebih ramah lingkungan lagi. Namun, di sisi lain, PLTD masih tetap dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap pembangkit listrik ataupun jaringan transmisi. Artinya, untuk beberapa tahun ke depan, PLTD ini masih memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan listrik di berbagai wilayah Indonesia. Nah, selain itu, teknologi mesin diesel juga terus mengalami perkembangan. Saat ini, banyak mesin diesel yang dirancang lebih hemat bahan bakar, lebih efisien, dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan teknologi sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun PLTD
menggunakan bahan bakar fosil, pengembangannya tetap diarahkan agar lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Listrik yang kita gunakan setiap hari ternyata tidak hadir begitu saja. Di balik lampu yang menyala, kipas angin yang berputar, komputer yang kita gunakan untuk belajar, hingga telepon genggam yang akan kita isi dayanya setiap hari, ada proses yang panjang yang melibatkan teknologi, peralatan, dan banyak tenaga ahli yang bekerja agar listrik dapat sampai ke tangan kita. Nah, karena itu, sudah seharusnya kita lebih menghargai energi listrik dengan cara menggunakannya secara bijak. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti mematikan lampu ketika tidak kita gunakan, mencabut charger setelah selesai dipakai, menggunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan, dan tidak membiarkan listrik terbuang sia-sia. Mungkin tindakan-tindakan kecil tersebut terlihat sederhana, namun jika dilakukan oleh banyak orang secara konsisten, dampaknya tentu akan sangat besar bagi penghematan energi di Indonesia. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Hari ini kita telah belajar bersama mengenai pembangkit listrik tenaga diesel ataupun PLTD. Nah, kita mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, komponen-komponen utamanya, kelebihan ataupun kekurangan, sehingga peran PLTD dalam mendukung sistem kelistrikan di Indonesia. Semoga pembahasan yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semuanya. Saya juga berharap setelah mendengar podcast ini kita menjadi lebih memahami bahwa setiap jenis pembangkit listrik memiliki perannya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kali ini dari awal hingga akhir. Apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian maupun isi pembahasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pada kesempatan kali ini saya dapat menyajikan pembahasan yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Saya Friska Putri Hulu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat, terus menambah wawasan, dan mari bersama-sama menjadi generasi yang peduli terhadap pemanfaatan energi yang lebih bijak demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.